Selamat datang di channel Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika bareng Budien. Kali ini kita akan belajar matriks kelas 11 bagian pertama. Kali ini kita akan membahas pengertian matriks, notasi dan ordo, serta jenis-jenis matriks. Matriks adalah suatu kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang serta ditulis dalam kurung biasa atau kurung siku. Contohnya, ada tabel jenis kelamin laki-laki dan perempuan di kelas 1, 2, 3. Nah, tabel ini bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks. Coba perhatikan baris pertama 23 laki-laki dan 15 perempuan, kita tulis di baris pertama 23 laki-laki dan 15 perempuan. Baris kedua 16 laki-laki 32 perempuan dan baris ketiga 27 laki-laki dan 13 perempuan. Nah, contoh tabel yang kedua ada apel, jeruk, pir dalam kotak 1, 2, 3 diubah dalam bentuk matriks seperti apa? Nah, baris pertama 2 apel, 0 jeruk, 3 pir. Kita pindahin datanya. 2 apel, 0 pir, 3 jeruk. Baris kedua ada angka 1, 3, 2 dan baris ketiga 3, 4, 1. Nah, yang ini sebelah kanan ini bentuknya matriks dalam kurung biasa dan sebelah kiri ini matriks dalam bentuk kurung siku. Jadi nggak masalah mau ditulis dalam bentuk kurung siku atau kurung biasa. Notasi dan ordo matriks. Matriks diberi lambang huruf kapital atau huruf besar. Contohnya A, B, M, N dan huruf lainnya boleh. Misalnya seperti ini. Di sini ditulis huruf A kapital. Nah, di matriks ini ada baris ke-1. Ini baris pertama nih. Ke kanan itu baris pertama. Dan yang paling bawah itu baris ke M. Jadi ada baris ke-1, baris kedua sampai baris ke M. Untuk kolom dari atas ke bawah. Yang ini kolom pertama, yang terakhir kolom N. Jadi boleh kolom pertama, kolom kedua sampai kolom N. Matriks A, matriks di atas berordo M kali N. Barisnya M, kolomnya N, ditulis ordo M dikali N dan dapat ditulis dengan matriks A M kali N. Jadi ingat, M-nya itu baris, N-nya itu kolom. Jadi kita bisa singkat ordo matriks itu baskom, baris dikali kolom. Barisnya M, kolomnya N. Ordonya baskom M kali N. Contoh, ada matriks A 2, 5, minus 7. Lihat, memiliki baris 1, kolomnya kolom ke-1, 2, 5 itu kolom kedua, dan minus 7 itu kolom ketiga. Ingat baskom, baris kali kolom. Barisnya 1, kolomnya 3. Jadi matriks A berordo 1 kali 3. Baskom barisnya 1, kolomnya 3, 1 kali 3. Contoh lainnya, matriks B minus 3, 0, 2, 4, 1, 2. Baris ke-1 minus 3 dan 0. Baris kedua 2 dan 4. Baris ketiga 1 dan 2. Kolom ke-1 min 3, 2, 1. Kolom kedua 0, 4, 2. Ingat baskom, baris dikali kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi matriks B berordo 3 kali 2. Baskom barisnya 3, kolomnya 2. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks yang terdiri dari 1 baris. Contohnya matriks A 1, 2. 1 baris. Matriks B 1, 2, 3, 1 baris. Nah, matriks kolom, matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Matriks baris terdiri 1 baris, matriks kolom terdiri dari 1 kolom. Contohnya matriks A ke arah kolom ke arah bawah 1, 2, matriks B 1, 2, 3. Jadi matriks baris itu dari kiri ke kanan, sedangkan matriks kolom dari atas ke bawah. Selanjutnya ada matriks persegi. Dari bentuknya, dari
kata-katanya ini persegi, berarti bentuknya persegi ya. Kita lihat matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Coba dicek. Nah, matriks A 1 2 3 4 1 2 punya 2 baris, 2 4 ada 2 kolom. Selanjutnya 1 2 3. Nah, ada 3 angka ke kanan dan 3 angka ke bawah. Sama kan antara baris dan kolomnya. Jadi disebut matriks persegi karena bentuknya persegi, karena jumlah baris dan kolomnya sama. Sedangkan matriks persegi panjang, matriks yang jumlah baris dan kolomnya berbeda. Matriks A 1 2 3, matriks B 4 5 6. Nah, matriks A itu terdiri dari 1 2 3 kolom dan 1 2 baris. Jadi jumlah barisnya dan kolomnya berbeda. Nah, lihat. Yang B juga ada matriks B memiliki 1 2 3 baris dan 1 2 kolom. Jumlah baris dan kolomnya berbeda. Bentuknya juga persegi panjang. Makanya disebut matriks persegi panjang. Selanjutnya matriks segitiga atas. Perhatikan matriks A 1 2 3 0 4 5 0 0 9. Perhatikan deretan angka di bagian atas membentuk segitiga dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 9. Sisanya bernilai 0. Lalu matriks segitiga bawah. Perhatikan matriks B 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Nah, deretan angka bagian bawah membentuk segitiga. Disebut segitiga bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sama, angka lainnya bernilai 0. Lalu ada matriks diagonal. Matriks A 1, 0, 0, 4. Perhatikan bentuk diagonalnya ada angka 1 dan 4. Nah, disebut matriks diagonal. Nah, bentuk lainnya matriks B 1, 0, 0, 0, minus 5, 0, 0, 0, 9. Perhatikan angka yang di bagian diagonalnya. Nah, ini yang membentuk akhirnya matriks B disebut matriks diagonal. Karena bagian sisi lainnya bernilai 0. Yang memiliki nilai hanya di bagian diagonal. Kemudian matriks identitas adalah matriks diagonal. Jadi matriks identitas itu matriks diagonal yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Matriks ini biasanya dilambangkan dengan huruf I. Contohnya, matriks I 2 kali 2 1, 0, 0, 1. Matriks I 3 kali 3 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, perhatikan di bagian tengahnya. Nah, ini diagonal utamanya bernilai 1, 1, 1. Dan bagian nilai lainnya, bagian sisi lainnya bernilai 0, 0, dan 0. Seperti itu. Lalu matriks transpose. Transpose dari matriks A adalah sebuah matriks dituliskan dengan A pangkat T kecil yang didapat dengan mengubah elemen baris menjadi kolom, atau sebaliknya elemen kolom menjadi baris. Matriks A minus 3, 0, 2, 4, 1, 2. Lalu matriks A transposnya seperti apa? Nah, kita ubah dari kolom minus 3, 2, 1 menjadi baris minus 3, 2, 1. Lalu kolom 0, 4, 2 menjadi baris 0, 4, 2. Yang awalnya bentuknya kolom menjadi baris. Yang awalnya bentuknya kolom dari atas ke bawah menjadi baris dari kiri ke kanan. Lalu matriks lain, matriks B 1, 2, 3, minus 4, minus 5, minus 6, 7, 8, 9. Matriks B transposnya seperti apa? Seperti yang awal, mengubah kolom menjadi baris. Kolom pertama 1, minus 4, 7 kan dari atas ke bawah. Ditulis lagi dari kiri ke kanan, 1, minus 4, 7. Kolom kedua 2, minus 5, 8 dari atas ke bawah menjadi dari kiri ke kanan, 2, minus 5, 8. Kolom yang ketiga 3, minus 6, 9 jadi 3 dari kiri ke kanan, 3, minus 6, 9. Atau sebaliknya, baris jadi kolom, baris pertama jadi kolom kedua, baris kedua jadi kolom kedua, dan baris ketiga jadi kolom ketiga. Seperti itu. Jadi diubah awalnya dari atas ke bawah, jadi kiri ke kanan, dari kiri ke kanan jadi atas ke bawah gitu. Nah, kesamaan dua matriks.
Diberikan matriks A dan B dikatakan sama atau A sama dengan B karena sama jika dan hanya jika ordonya dan elemen-elemennya yang seletak bernilai sama. Maksudnya gimana ya? Contoh matriks A, PQRSTU. Matriks B, 1, minus 3, 5, 7, minus 2, 4. Coba, hanya jika ordonya sama. Ordonya dilihat, barisnya ada 1, 2, 3, 3. Kolomnya ada 2, berarti 3 kali 2. Yang ini juga 1, 2, 3. Ada 3 baris, kolomnya 2. Oke, ordonya udah sama. Sekarang elemennya. Nah, kita tulis matriks A sama dengan B. Matriks A itu PQRSTU. Nah, matriks B 1, min 3, 5, 7, min 2, 4. Sekarang letaknya. Letak P sama seperti letak A. Nah, jadi bisa kita tulis P sama dengan A. Lalu, letak huruf Q sama dengan min 3. Berarti nilai Q sama dengan min 3. Selanjutnya sama R sama dengan 5, S sama dengan 7, T sama dengan min 2, dan U sama dengan 4. Jadi mereka memiliki ordo yang sama, nilainya pun juga sama. Jadi disamakan aja. P sama dengan 1, Q sama dengan min 3, R sama dengan 5, S sama dengan 7, T sama dengan minus 2, dan U sama dengan 4. Kesamaan dua matriks contoh 2. Diketahui matriks A 5, X tambah Z, X dan Y. Matriks B 5, 8, 2, 3, Z. Jika A sama dengan B, maka nilai dari X, Y, dan Z adalah... Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu persamaan A sama dengan B. Matriks A adalah 5 ditambah Z, X, dan Y. Sedangkan matriks B 5, 8, 2, 3, Z. Nah, yang seperti sebelumnya, kita samakan dulu, lihat posisinya. 5 sama dengan 5, bagian kiri atas. Bagian kiri bawah, X sama dengan 2. Bagian kanan atas, X ditambah Z sama dengan 8. Bagian kanan bawah, Y sama dengan 3Z. Nah, setelah itu kita hitung dengan aljabar. Kita punya nilai X sama dengan 2. Maka kita bisa ganti nilai X di sini dengan 2. Seperti ini. Jadi X kita ganti dengan nilai 2. Jadi 2 ditambah Z sama dengan 8. Lalu 2 kita pindahkan ke sisi sebelah kanan menjadi minus 2. Jadi Z sama dengan 8 dikurangin 2. Kita peroleh Z sama dengan 6. Lalu Y sama dengan 3Z. Kita punya nilai Z sama dengan 6. Kita bisa ganti nilai Z menjadi 6. Y sama dengan 3 dikali 6. Y sama dengan 18. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 18, dan Z sama dengan 6. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.